Ini tim ayam Kici. Kalau nggak punya kicinya, boleh di skip. Jadi tim ayam aja. Hai guys, kali ini saya mau buat ayam tim. Ayam tim yang sangat simpel. Jadi bumbunya nggak banyak, cuma kita rebus agak lama ya. Kalau punya slow cooker bisa dimasukin ke slow cooker. Bahan-bahan yang dibutuhkan, ini ada ayam. Ayam ini harus ayam kampung ya guys. Nggak bisa kalau ayam negeri ya, karena baunya anyir kalau ayam negeri itu. Dan kaldunya nggak enak. Jadi kita harus pakai ayam kampung. Ini saya pakai 1 ekor. Beratnya mungkin sekitar 700 gram. Saya bersihkan, saya buang semua yang bagian paru-paru dan lain-lain yang di dalam itu ya. Yang di bagian dalam dada itu kan biasanya ada, nah ini dalamnya ini kan biasanya ada paru-paru, ada apa, itu kotor ya. Nanti buat, kalau nggak kita bersihkan nanti kuahnya jadinya nggak enak, jadi cepat rusak, amis ya. Jadi ini harus kita bersihkan, dibuang. Kita juga butuh merica, dan di sini lebih bagus merica yang biji ya, lebih kuat aromanya. Terus kemudian pakai jahe, tapi jangan terlalu banyak, saya pakai segini aja, nanti saya geprek gitu aja. Tapi ini selera ya, kalau seneng kuahnya aroma jahenya kuat bisa diperbanyak ya. Terus saya akan tambahkan ini satu, ini namanya Kici. Ini bagus untuk kesehatan mata. Seperti ini saya simpan di kulkas. Jadi dia menggumpal seperti ini, lengket satu sama lain. Ini sebetulnya kayak biji apa ya, satu-satu gitu kayak beras. Karena saya taruh di kulkas jadi seperti ini. Ya, ini juga kita tambahkan nanti kalau sudah mendekati matang ya. Kalau sudah mendekati selesai proses pembuatan tim ayamnya. Oke, sekarang saya sudah siapkan air. Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan satu persatu ayamnya. Tapi nggak boleh langsung semua ya, karena kalau kita masukkan semua ayamnya, itu akan membuat suhu airnya langsung drop. Nah ini kan sudah mulai naik, nggak usah sampai mendidih sekali, nggak apa-apa. Kita masukkan satu persatu. Satu, nanti sampai suhunya stabil di titik yang tadi, kita masukin lagi satu gitu ya. Jadi kuahnya nggak kotor, nggak butek. Dan untuk membuat tim ayam ini, apinya nggak boleh besar ya. Kalau ini waktu membuat air mendidih, apinya kita buat besar nggak apa-apa, seperti ini kan belum sampai mendidih yang bergolak ya, nggak boleh sampai bergolak. Kita masukkan satu lagi, kita tunggu lagi sampai suhunya kembali ke titik yang tadi, begitu seterusnya ya. Oh ya guys, ini hampir lupa, jahenya sudah saya geprek, saya masukkan. Terus kita jaga suhu airnya, sudah boleh masuk lagi. Begitu seterusnya ya guys. Jadi ini saya selesaikan dulu, karena kalau kita tungguin videonya akan sangat panjang durasinya. Nanti kalau semua ayamnya sudah masuk, apinya kita kecilkan. Apinya kita kecilkan, terus kita tutup. Terus kita biarkan kurang lebih 30 menit. Kita pakai api yang sangat kecil, api lilin ya. Ini nggak apa-apa, saya masih pakai api besar karena mendidihnya belum terlalu bergolak. Nanti kalau airnya sudah bergolak, kita turunkan apinya ya, supaya nggak kotor kuahnya. Karena kalau terlalu besar apinya, airnya bergolak, jadi kuahnya putih ya. Jadi seperti ini aja, pelan-pelan, harus sabar. Jadi masaknya pakai teknik. Oke guys, ini ayamnya sudah masuk semua. Saya akan masukkan mericanya. Mericanya kurang lebih 1 sendok teh ya.
Sudah, ini akan saya tutup guys. Seterusnya ini akan saya tutup guys. Terus saya akan nyalakan apinya, api kecil, sampai kurang lebih 30 menit ya. Nantinya tetap bening seperti ini ya. Ini masih saya akan lanjutkan lagi ya. Saya tutup pancinya supaya uapnya nggak keluar kemana-mana. Ini sudah 20 menit guys. Seperti ini penampakannya. Jadi airnya tetap mendidih tapi pelan sekali ya, sehingga kuah kaldunya tetap bening ya. Dan itu minyak ayamnya juga sudah keluar ya. Kita akan teruskan sampai 30 menit ya, supaya kaldu dari ayamnya keluar semua. Tim ayam ini kuahnya sangat baik untuk kita yang sedang sakit, batuk, flu, pokoknya yang berhubungan dengan pernafasan ya guys. Ini sangat dianjurkan oleh dokter kalau kita lagi bermasalah dengan saluran pernafasan kita bisa mengkonsumsi sup ayam ya. Kita akan lanjutkan untuk merebus ayamnya ya, dengan tetap dengan api kecil, dengan api lilin ya. Masih 10 menit lagi. Ini kurang 3 menit lagi guys matang. Saya akan lihat. Nah, ini sudah 30 menit. Dia kita rebus dengan api lilin. Selanjutnya kita akan bumbui dia ya. Ini sebetulnya 30 menit dengan api lilin itu kita tidak boleh buka tutup pancinya ya guys. Jadi ini nggak boleh buka tutup seperti ini. Tadi saya hanya tunjukkan kepada kalian supaya kalian bisa tahu gitu ya, apa yang mesti dilakukan, seperti apa seharusnya ayamnya, kuahnya ya. Makanya saya tunjukkan ke kalian. Sebetulnya 30 menit itu harus dalam kondisi tertutup terus begini. Oke. Selanjutnya kita akan bumbuin ya. Tapi ini karena saya buka tutup tadi, saya akan tambahkan 5 menit lagi. Oke guys. Setelah 30 menit kita rebus dengan api lilin, hasilnya seperti ini, mendidih kecil sekali. Terus kuahnya masih bening, mendidih sangat kecil. Sekarang waktunya kita untuk bumbuin ya. Jadi kuncinya itu, jadi tipsnya selama 30 menit api lilin, tutup panci, nggak boleh dibuka ya. Jadi biarkan si sup terus konstan panasnya. Saya akan beri garam, gula, penyedap jamur. Sekarang saya akan koreksi rasanya. Jadi selama kita masak dengan api kecil, dengan api lilin, kita tidak mengaduknya sama sekali ya. Karena kalau sering diaduk itu yang membuat kuahnya keruh ya. Karena kalau sering kita aduk, kuahnya juga bisa menjadi keruh. Jadi seperti ini, pelan-pelan saja mengaduknya. Lihatlah, sudah jelas ya, bagian atasnya kuah kaldunya udah kelihatan banget tuh, kaldu ayamnya. Sekarang saya akan koreksi rasanya. Yang paling penting dari masakan ini adalah kuahnya yang kita minum. Karena ini sari-sarinya dari ayam itu. Sekarang saya akan masukkan kicinya. Ini kicinya bagus ya guys, besar-besar. Nah, butirannya besar-besar, cantik. Nah, ini saya bilas air mengalir sebentar, terus saya masukkan. Kici ini rasanya agak manis gitu ya, jadi nanti memberikan tambahan rasa.
seperti ini, kayak bulirnya beras, cuman ini besar, lebih besar daripada beras. Kita masukkan saja seperti ini ya, cukup ya, saya masukkan semua aja lah ya, seperti itu. Nanti kita tunggu sebentar lagi sampai kicinya mengeluarkan aromanya di sup panasnya. Kita tunggu sebentar sampai kicinya mengeluarkan kaldunya, baru kita angkat dan siap sajikan ya. Ini akan kita tutup lagi ya guys, sekitar 5 menit aja, tetap dengan api lilin supaya kicinya nggak rusak dan kuahnya tetap bening. Kalau ada yang tanya dari kalian, kici ini beli di mana? Saya pakai yang ini. Belinya di toko obat Cina biasanya, atau ada juga di supermarket besar. Biasanya dibungkusin kecil-kecil, repacking kecil-kecil gitu ya. Kegunaannya bagus untuk kesehatan mata. Ini sudah 5 menit. Nah, sudah mendidih, kicinya sudah mengembang. Sekarang saya akan matikan dan kita akan sajikan. Tunggu saya sajikan dulu ya guys. Seperti ini, kuahnya akan kelihatan sedikit berwarna karena warna dari kicinya ya. Bagi kalian yang suka dengan rasa jahe yang sangat kuat, boleh ditambahkan jahenya ya. Kalau saya suka wangi jahe nggak terlalu dominan ya. Saya suka yang tipis-tipis aja. Oke, ini saya selesaikan dulu. Oke guys, beginilah hasil tim ayam kici kita hari ini. Lihat ya. Kuahnya masih tetap bening. Nah, syarat kaldu karena kaldunya keluar semua. Kaldu dari ayamnya sudah keluar semua. Nah, kelihatan ya di lapisan paling atas dari kuah. Nah, kelihatan. Ini kita masak tanpa minyak sama sekali. Ini minyak alami yang keluar dari si ayam. Dan terakhir kuahnya seperti kelihatan berwarna kuning karena ini pengaruh dari kicinya. Sebelum kita masukkan kici, kuahnya sangat bening ya. Bagi kalian yang nggak punya kici, di skip aja nggak masalah, jadi tim ayam aja tanpa kici. Tipsnya yang paling penting waktu kalian memasak tim ayam itu harus dengan api lilin kecil dan tutupnya jangan dibuka selama paling cepat 30 menit ya. Untuk proses pemberian bumbu diberikan setelah 30 menit proses perebusan dari ayamnya. Itu aja tipsnya. Ini rasanya seger guys. Bagi kalian yang peduli dengan kesehatan atau bagi kalian yang punya anak batuk pilek, ini sangat bagus kalian siapkan untuk keluarga ya. Membuatnya juga sangat mudah, nggak ruwet, simple, tinggal nyalain alarm aja. Jadi kalau kita masak di kompor, setelah itu kita nyalakan alarm, kita bisa kerja yang lain. Terus nanti waktu alarmnya sudah memanggil, kita bisa bumbuin dan matikan dan sajikan. Simple banget ya. Bagi kalian yang suka sayur-sayuran, masih boleh menambahkan wortel, kentang atau buncis, terus daun seledri. Tapi yakin kalau setelah kalian siapkan sayur-sayurannya itu dan langsung habis. Kalau enggak, sayuran itu malah akan merusak kaldu dari ayamnya.
Jadi kalau mau kalian siapkan terpisah itu lebih baik ya. Jadi kalau kalian mau makan tinggal dicampurkan saja di tempat yang terpisah. Jadi kalian siapkan sayur-sayurannya dalam kondisi matang, direbus tapi terpisah. Itu lebih aman untuk tim ayam ini. Sebaiknya tim ayam ini dikonsumsi selagi hangat ya. Jadi kalau sudah dingin kita panaskan, kita hangatkan, bukan panaskan ya. Jadi nggak sampai panas, kita hangatkan lagi dengan api lilin sebentar sampai agak hangat, kita bisa konsumsi. Oke, gitu aja ya guys. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan resep yang satu ini, suka dengan cara saya menyajikannya, tetap support saya ya guys. Dengan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mencoba membuatnya di rumah. Thank you for watching ya guys. Semoga bermanfaat. Bye bye.